Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab yang ketiga, yaitu materi tentang akhlak terpuji, ikhtiar, dan tawakal. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian ikhtiar dan tawakal, dapat menjelaskan kandungan dalilnya, mengidentifikasi contoh perilaku, serta menjelaskan dampak positif dari perilaku ikhtiar dan tawakal. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan keterkaitan antara ikhtiar dan tawakal tersebut. Tujuan pembelajaran merupakan sesuatu yang harus kalian capai dalam materi ini setelah terlaksananya proses pembelajaran, yang pada intinya agar kalian bisa menerapkan akhlak terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba amatilah gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar tersebut, maka tulislah apa yang ada di benak pikiran kalian tentang gambar tersebut. Tulisan boleh berupa pertanyaan ataupun pernyataan. Secara sekilas, gambar ini menunjukkan orang yang sedang bekerja keras dan orang yang sedang berdoa atau berzikir kepada Allah. Tentunya, hal ini berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari, yaitu tentang ikhtiar dan tawakal. Pengertian ikhtiar adalah suatu usaha sungguh-sungguh seseorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Jadi, ikhtiar merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia, dan tawakal merupakan keadaan pasrah kepada Allah akan hasil dari usahanya tersebut. Pasrah bukan berarti menyerah, tetapi tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hasil terbaik dari apa yang telah diusahakannya. Dalil tentang ikhtiar dan tawakal. Salah satu dalil tentang ikhtiar yaitu dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini artinya perintah bahwa kita disuruh berikhtiar atau berusaha. Setelah itu, baru bertawakal kepada Allah sesuai yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23. Dari dalil-dalil ini dapat dipahami bahwa untuk mengubah suatu keadaan kita sendiri, yaitu dengan cara ikhtiar. Artinya tidak boleh manusia hanya berdiam diri karena merasa semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Setelah berikhtiar, tentunya kita harus bertawakal, karena tawakal merupakan perwujudan dari iman kepada Allah. Kita menyadarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu dampak positif yang bisa kita ambil dari akhlak terpuji, ikhtiar maupun tawakal. Dengan berikhtiar akan menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah, serta menumbuhkan harapan baru dalam hidup, terhormat dalam pandangan Allah maupun sesama manusia, dan juga dapat menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Sedangkan hikmah dari tawakal adalah mampu meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha. Allah lah sebagai penentunya. Dan yang terakhir adalah dengan bertawakal akan memperoleh keteguhan hati. Itulah tadi sebagian dari dampak positif ikhtiar dan tawakal. Dengan menerapkan sikap ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak hikmah yang akan kita dapatkan,
baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Demikian materi singkat yang bisa saya jelaskan tentang ikhtiar dan tawakal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.